terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menemani Anda dalam program Sapa Sulsel untuk memberikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Hari ini saudara kita akan bersama dengan seorang seniman, bisa saya katakan seperti itu. Mungkin di antara kita mendengar kata seniman, salah satunya adalah sebagai seorang pelukis. Nah, banyak sekali teknik melukis yang sudah kita dengar, sudah kita pahami, tapi apakah Anda pernah mendengar teknik melukis dengan teknik bakar? Nah, salah satu karyanya seperti ini. Ini adalah teknik melukis dengan teknik bakar. Entah bagaimana ceritanya, kayunya dibakar, kemudian terbentuklah seperti ini. Selain itu, ini juga ada. Ini adalah teknik melukis dengan teknik bakar. Jadi yang Anda lihat ini bukan menggunakan tinta ya, tapi ini kayunya dibakar dengan peralatan tertentu. Bagaimana ya cara kerjanya? Prosesnya seperti apa? Langsung saja kita hadirkan senimannya di sini. Ada Franciscus Tino Fernandes, pembuat lukisan teknik bakar. Halo, selamat pagi. Saya panggil apa? Mungkin lebih akrabnya Amor ya. Amor, nggak ada ya di daftar namanya ya. Oke, Amor, kayak nama Latin ya. Oke, Amor apa kabar? Baik? Ya, baik. Di pagi ini kami menghadirkan Anda di sini untuk berbagi cerita ya. Boleh Anda sebutkan kepada kita, ini apa sebenarnya? Teknik melukis apa nih sebenarnya yang kamu tekuni? Jadi ini karya seni lukisan bakar. Jadi lukisan bakar. Ya, lukisan bakar. Jadi yang sering kita sebut dengan nama pirografi. Apa? Pirografi. Pirografi. Ya. Oh, pirografi namanya ya. Ya. Oke. Jadi melukis dengan teknik bakar. Ya. Oke. Sejak kapan kamu menekuni kerajinan melukis dengan teknik bakar ini? Kalau saya sih sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, ya. Sudah cukup lama ya? Ya, dari tahun 2018. Ceritakan kepada kami, dari berbagai macam teknik melukis, mengapa kemudian pada saat itu kamu tiba-tiba memiliki keinginan dan terjun sebagai seorang seniman melukis dengan teknik bakar? Jadi awalnya itu kan masih statusnya mahasiswa ya, di salah satu kampus di Makassar. Jadi kampus Atmajaya. Terus sempat iseng-iseng lihat ada di Facebook kalau nggak salah, itu kok saya lihatnya unik ya. Jadi saya juga cari tahu di situ dan ternyata ada dapat saran dari beberapa teman bilang coba aja pakai solder biasa. Jadi awalnya itu saya pakai solder dan itu cuma iseng-iseng. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba kok ada orang yang order ya. Jadi ya mulai dari situ. Ya. Jadi mulai dari situ ya sudah. Jadi kalau ada yang order mulai dikumpul-kumpul, akhirnya beli komponen alat ini dan ya sekarang sudah bisa punya rakit sendiri dan mungkin hasilnya juga lebih bagus yang sekarang. Jadi latar belakang kamu memulai usaha ini karena kamu terinspirasi dengan melihat sebuah video di media sosial ya. Itu artinya udah ada sebelumnya. Udah banyak sebelumnya beredar di media sosial. Mungkin kamu melihat dan terinspirasi begitu ya. Untuk kemudian membuat kamu ahli dan mampu melukis dengan teknik bakar itu bagaimana ceritanya? Kamu hanya belajar lewat sosial media kah atau bagaimana? Kalau sebenarnya saya bergabung di beberapa grup di Indonesia, salah satunya itu komunitas pelukis pirografi Indonesia. Itu singkatannya KOPI. Dan saya juga sudah bergabung di situ cukup lama ya, 2 tahun juga. Dan disitulah saling sharing begitu ya, sesama anggota dan anggotanya seluruh Indonesia pula ya. Jadi
ini bisa dikatakan kamu belajar secara otodidak ya, tidak memiliki keahlian sebelumnya sejak kecil, dan kamu baru mengenal teknik melukis pirografi, melukis dengan teknik bakar ini 2 tahun yang lalu, dan sekarang hasilnya udah begitu indah banget begitu ya. Oke, boleh kita lihat satu persatu karyanya yang ada di sini. Ini mungkin bisa dilihat. Ini ada makna dari ini. Oke. Selain ini juga. Oke. Selain itu, mungkin saya taruh di bawah sebagian ya, udah cukup banyak banget di atas ini. Oke, jadi ini juga ada. Nah, ini dia. Kalau Anda lihat ini nama brandnya, Arjuna Art Pirografi. Oke, teknik pirografi ya, dengan teknik bakar. Selain itu juga ada ini. Jadi selain berupa wajah manusia, Amor juga menggambar tulisan atau membuat tulisan sesuai pesanan gitu ya. Oke, tolong diangkat dulu itu bahannya, nanti kita akan praktekkan. Ini juga ada. Ini juga ada. Wow, ini gambar bayi. Anda melukis wajah manusia seperti ini berpatokan pada sebuah foto. Ya. Benar ya? Berarti pelanggan Anda memberikan foto, kemudian Anda lukis. Ya. Oke. Butuh waktu berapa lama dengan ukuran seperti ini bisa kamu buat? Jadi kalau untuk pembuatan itu kita tergantung ukuran. Jadi kalau ukuran semakin kecil ya mungkin semakin cepat dibuat ya. Nah, kalau ukuran yang kayak begitu, besar, ukuran kayak begitu ya mungkin 1 hari. 1 hari bisa selesai. Ya. Oke. Oh, ini termasuk ukuran sedang atau kecil nih atau besar? Itu ukuran kecilnya kan. Oh, ini ukuran kecil. Ya. Berarti ukuran lebih besar lagi. Kalau yang seperti tadi yang besar, kalau ini bisa selesai dalam jangka waktu 1 hari. Kalau yang besarnya itu bisa berapa lama? Kemarin saya baru bikin yang paling besar itu ukuran 40 kali 60, itu makan waktu 1 minggu lebihan. 1 minggu? Oke, ini nggak mudah ya, nggak mudah. Ini dengan teknik membakar, tantangannya adalah kalau menggunakan teknik membakar mungkin semua orang bisa kali ya, coret-coret. Tantangannya adalah seberapa miripkah hasil yang kamu hasilkan dengan foto yang kamu lihat. Nah, jangan sampai wajah saya yang ingin digambar, yang muncul wajahnya Arjunot Ali. Oke. Ini kemudian hasilnya. Kalau ini sih kayaknya imajinasi aja nih ya. Atau kamu melihat sebuah gambar juga? Sebuah gambar juga ya. Kamu biasa juga membuat imajinasi sendiri begitu, secara abstrak? Atau berpatokan semua pada gambar? Ya, kebanyakan selama ini berpatokan pada gambar sih. Pada gambar ya. Oke. Ada lagi nih. Oke. Selanjutnya ini. Oke. Cantik sekali ya. Oke. Oke. Baik. Untuk membuat ini peralatan apa saja yang kamu butuhkan? Kalau peralatan cuma alat semacam solder ini. Oke, boleh Anda ambil dan perlihatkan peralatan apa? Oke. Itu berupa bisa dijelaskan peralatan apa aja itu? Ini apa namanya? Ini kalau teman-teman di grup sih bilangnya pirografi pen. Pirografi pen. Itu dirakit sendiri? Ya. Tidak ada yang dijual dengan bentuk seperti itu? Kalau ada sih yang jual. Itu teman-teman di grup juga ada yang supplier alat, ada yang supplier media. Oke. Memang ada ya peralatannya ya. Memang tapi mungkin masih terbatas di setiap kota kali ya. Di Makassar mungkin belum ada kali ya. Kamu pesannya di luar Makassar. Kemudian ini menggunakan? Ini di dalam isinya trafo. Oke. Sama ada beberapa komponen kayak. Kamu rakit sendiri? Ada bantuan dari teman-teman. Oh, oke. Tapi tidak ada yang jadi seperti ini. Harus dirakit.
Tidak ada peralatan yang dibeli langsung jadi begini, harus dirakit ya. Oke, baik. Kalau ada pun palingan banyak yang pesan dari luar negeri. Oke. Nah, selain peralatan yang menjadi senjata kamu, bisa dikatakan ini adalah penanya ya, pensilnya ya. Tapi mengandung listrik ya, jangan sekali-sekali pegang kali. Oke, selain itu apa aja yang selain ini berarti wadahnya juga ya? Ya. Ini papan yang digunakan, adakah papan khusus kah atau bagaimana? Semua jenis papan kah atau bagaimana? Kalau untuk medianya sih itu kita juga pilih-pilih ya. Yang tergantung dari karakteristik kayunya. Dan ini kan masing-masing ada jenis kayunya beda-beda ini. Jenis kayu beda-beda. Ya. Biasa kayu apa aja? Biasa kayu rita, kayu yang ini kayu mahoni. Pinus. Masih kuat banget ya. Iya. Mahoni, pinus itu bisa lama, tahan lama begitu. Iya. Oh, apakah langsung digambar ataukah ada treatment tertentu dulu, diberikan lapisan cat atau bagaimana begitu? Kalau ini sih murni pembakaran, tidak ada pakai cat. Enggak ada ya? Ya memang sebelumnya kita harus bikin sketsanya pakai pensil. Ya. Kemudian diikutilah. Ya, diikuti. Oke. Bagaimana kemudian membentuk warna? Karena saya lihat ada yang warna hitam pekat, ada yang hitam halus, ada yang samar-samar. Ya. Itu berarti menggunakan teknik tertentu. Bisa jawab? Jadi kalau itu kan dia warnanya tergantung dari tingkat kepanasan yang keluar dari sini. Jadi diatur dari situ ya? Ya, betul. Jadi kalau warnanya kurang pekat berarti dia agak kurang panas gitu. Oh, kalau hitam pekat dia harusnya tidak terlalu panas. Kalau hitam pekat berarti dia panas. Oke, kalau hitam pekat dia harus panas sekali. Kalau yang tidak terlalu pekat hitamnya berarti dia nggak terlalu panas ya. Situ ada pengaturannya ya? Ada. Oke, jadi seperti itu. Tapi warna yang dihasilkan hanya bisa menghasilkan warna hitam ya? Bisa nggak warna merah? Namanya juga dibakar pasti hitam. Kirain bisa menghasilkan warna merah ya. Berarti cuma hitam dan kecoklat-coklatan lah ya. Oke, baik. Setelah jeda berikut ini, selain yang ada di sini, masih banyak lagi karya cantik yang akan kita lihat melalui dokumentasi foto. Kemudian selanjutnya akan dipraktekkan langsung, tapi kita cari yang sedikit simpel dan singkat ya, karena durasi kita terbatas. Bayangkan aja tadi untuk wajah manusia saja yang kecil aja itu bisa selesai dalam sehari, gimana kalau yang besar? Jadi kita ambil praktekan yang kecil aja nanti ya. Setelah jeda kami kembali. Anda penasaran? Tetap bersama kami. Masih bersama kami di Sapa Sulsel, kita lagi memperbincangkan teknik melukis dengan teknik bakar atau lebih dikenal dengan pirografi. Jadi saya sendiri sih baru dengar istilah pirografi ini hari ini ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan ilmu Anda begitu. Nah, masih bersama dengan Amor yang merupakan seniman pembuat lukisan dengan teknik bakar. Amor, mungkin kita bisa melihat beberapa karya lain dari Amor ini lewat dokumentasi foto-foto berikut ini yang tidak sempat dibawa di sini, dan saya yakin foto-foto ini lebih banyak ke gambar wajah manusia, jadi Anda mungkin akan tertarik. Ini dia. Seberapa bisa dibilang, apakah kamu pernah berulang-ulang kali membuat sebuah karya karena dirasakan karya yang pertama tidak mirip dengan foto yang kamu gambar? Ya, itu mungkin pernah. Ya. Waktu awal-awal kali ya. Oke. Seberapa penting untuk kemudian membuat karya untuk karya itu sangat mirip dengan fotonya? Penting banget kali. Ya, mungkin itu ya mungkin penting banget ya, karena kita membuat sesuatu itu kan harus dengan istilahnya tingkat kemiripan itu harus sama lah, sehingga sama. Ya. Sejauh ini kalau kamu sendiri deh bisa yang menjawab, karena saya nggak pernah melihat orang aslinya nih ya, jadi saya nggak bisa menilai orang aslinya. Sejauh ini menurut kamu karya kamu seberapa persen mirip dengan aslinya? Kalau saya sih kembali ke penilaian orang. Ya, penilaian orang. Kembali yang tapi menurut kamu pasti udah mirip lah ya. Oke, next kita lihat gambarnya lagi. Nah, ini dia wajah manusia yang digambar. Sekali lagi, jika melukisnya dengan pena biasa begitu gampang.
tapi tantangannya melukis dengan pena dari listrik atau pena bakar begitu sulit tentunya untuk membuat sebuah kemiripan wajah antara dipoto dengan hasil dari yang dibuat. Nah, ini dia. Karyanya cantik, orang yang dipoto juga cantik. Ini juga. Wow. Ini kelihatan ya, terlihat kalau yang kita lihat sebelumnya itu terlihat 3 dimensinya ya. Jadi begitu nyata. Ini juga ternyata ada yang menggunakannya sebagai souvenir wedding. Wah, ini semua hasil pesanan-pesanan dari klien kamu ya, konsumen kamu ya. Oke, wow, menarik ya, mirip banget ya. Nah, sekarang tantangan juga untuk si Amor. Pagi ini Amor sudah melukis ini. Ini adalah logo dari Kompas TV Makassar. Ya udah lukis, ini udah jadi, udah dibakar. Selanjutnya tantangannya, ini sekali lagi karena wajah manusia hanya bisa dikerjakan yang kecil aja dalam jangka waktu 1 hari. Kita berikan tantangan yang kecil aja. Ia akan melukis kata thank you. Ini adalah sketsa yang sudah dilukis menggunakan pensil, lalu kemudian akan dilukis menggunakan pirografi pen ya. Oke, jadi pensilnya atau penanya pirografi. Oke, boleh deh ya. Kita akan coba melihat seberapa hebat kemampuan Amor untuk membuat tulisan thank you. Dan kayunya yang digunakan kayu apa tuh? Ini kayu moni. Oh, oke. Berarti kamu ini dulu ya, digergaji dulu, mau sesuai bentuk yang diinginkan ya? Oke, boleh kita tes langsung. Ini udah langsung panas penanya? Nanti diatur. Oke. Hati-hati ya, tolong siapkan hidran ya, jangan sampai kebakaran nih di studio ya. Oke. Ini mungkin bagi sebagian orang mungkin bisa mengatakan ini hanya solder begitu ya? Iya. Hampir sama sih fungsinya ya. Cuman ini dibuat secara khusus supaya lebih nyaman untuk melukis. Jadi rasa-rasanya ia seperti sebuah pena. Oke. Mungkin dibalik supaya tampak di kamera. Oke, seperti itu ya. Prosesnya. Kalau saya melihat sih sekali tersentuh kayunya udah langsung terbentuk ya. Berarti ini sangat panas ya. Ini masih dalam ini masih ukuran sedang ini. Pernah nggak sih kamu mengalami kecelakaan, kamu terkena pirografi pen ini? Pernah. Tangan kamu kena? Pernah. Gimana rasanya? Panas? Oke. Oh. Ini ya. Itu mata pensilnya satu jenis saja seperti itu atau ada bentuk lain jenisnya? Kalau untuk mata penanya sebenarnya banyak. Banyak mata penanya sesuai. Cuma yang ini karena yang awalnya itu rusak udah patah ya karena keseringan panas. Jadi ini dibikin sendiri juga. Oke. Ini kayaknya panas banget nih ya. Kayunya begitu kena langsung gosong, song. Jadi sebenarnya semua orang mampu kalau hanya membakar ya. Tapi untuk membuatnya sebuah karya tentu dibutuhkan imajinasi yang tinggi begitu. Berarti kamu setiap membuat itu awal-awalnya memang membuat sketsa terlebih dahulu. Oke, supaya lebih mudah dan lebih hasilnya lebih mirip begitu dengan keinginan kita. Oke. Sekali lagi dibutuhkan ketelitian ya, karena jangan sampai terjadi sebuah insiden karena itu panas banget itu ujungnya. Nanti kena tangannya melepuh deh.
Ini Apalagi? kalau apa ya, kalau dibikin juga harus teliti dan ya cukup sabar sih, karena kalau sudah salah kita harus mengamplas ulang lagi. Oh iya ya, sekali lagi ini berbeda dengan wadah media kertas. Iya, Kertas dengan menggunakan pensil. Kalau kita menggunakan pensil, kita masih bisa menghapusnya. Bayangkan ketika ini kita lakukan kemudian terjadi kesalahan, untuk menghapusnya harus diamplas dulu. Kalau itu pun kalau kesalahannya kecil, tapi harus menggunakan media yang baru lagi begitu ya. Iya, betul. Oke. Masih dilakukan proses. Jadi sekali lagi ini menggunakan peralatan tertentu. Anda lihat ujung dari pirografi pen ini sekali menyentuh kayu itu langsung terlihat gosong kayunya, sudah membentuk sebuah garis hitam. Oke, masih membentuk sketsa-sketsa. Oke, sejauh ini pesanan yang kamu terima dari mana saja? Mereka melihatnya dari Instagram kamu atau bagaimana? Kalau ya sambil dikerjakan? Dari media sosial. Dari Instagram. Rata-rata yang paling banyak memesan itu apa? Apakah wajah mereka ingin dilukis? Kebanyakan kado ya. Kado untuk kado ya. Kado Oke. wisuda. Yang kamu buat apa aja? Gantungan kunci, apa aja yang udah pernah kamu buat? Gantungan kunci, papan nama rumah, nomor rumah. Oke. Menarik juga ya, pakai papan nama rumah menggunakan begini ya. Kira-kira tahan berapa lama? Artinya begini, yang saya tanyakan, jika ini termakan usia, penampakannya akan seperti apa? Apakah warnanya akan memudar atau bagaimana? Kalau sejauh ini pernah ada konsumen ya, dia bilang, "Kak, kok ini hasilnya kalau makin tua kayak makin lebih klasik ya kelihatan." Oh, ini lebih bagus lagi dong ya. Komentar dari bagus ya. ya. Oke. Sekali lagi, tolong jangan ada yang meniru di rumah ya. Adegan berbahaya jangan ditiru di rumah. Oke, kita akan melihat bagaimana hasilnya. Jadi penasaran begitu ya. Oke, udah selesai? Udah? Oke. Panas nggak ya? Enggak. Oke. Ini dia hasilnya. Setelah tadi sebuah sketsa, jadilah seperti ini. Jadi kalau tadi pensilnya bisa terhapus, ini nggak akan bisa terhapus ya. Biar diapain nggak akan bisa terhapus. Nggak panas. Ada yang nanyain di telinga saya, panas nggak tuh ya? Nggak panas. Oke, wow, menarik sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Amor ya. Oke, di penghujung ini kita akan menanyakan berapa tarif yang kamu pasang untuk kemudian bisa mendapatkan karyamu ini. Kalau tarif juga itu juga tergantung ukuran dari kisaran harga untuk sketsa wajah ya. Sketsa wajah. Kisaran 100-an sampai 1 juta. 100 sampai 1 juta, 100.000 sampai 1 juta. Untuk ukuran kecil kisaran 100. Kisaran 100. Yang paling ukuran besar 1 juta. Ya, itu masih pada ukuran 40 kali 60. 40 kali 60. Sekali lagi, tekniknya, tantangan yang dimiliki, yang dihadapi adalah membuat sketsa wajah itu semirip mungkin dengan foto yang Anda store. Jadi mungkin bisa terbayarkan dengan harganya begitu ya, 1 juta, tapi ini dengan teknik melukis menggunakan pirografi pen begitu ya. Jika ada yang ingin memesan, kemana kita akan menghubungi Amor? Media sosialnya apa? Media sosial, jadi mungkin bisa lewat Instagram, Facebook atau WA. Nama Instagramnya? Nanti nama Instagramnya
Arjuna Art Makassar. Facebook juga sama Arjuna Art Makassar. Dan di jatuh. Saya mencari yang tulisan Arjuna tadi itu ya. Oh, ini dia nih. Nah. Jadi di bio Instagram ada juga di situ ada juga di situ kontak WA. Jadi bisa juga lewat WA. Oke. Sebut aja WA-nya. Nomor berapa? Kalau untuk WA-nya itu nomor WA saya 081 337 0456 30. Oke, sekali lagi. Sekali lagi nomor WA-nya. Untuk nomor WA-nya 081 337 3456 30. Oke, sekali itu selebihnya Anda bisa kunjungi Arjuna Art Makassar ya. Arjuna Art Makassar Pirografi. Kabarnya ada sesuatu yang ingin diberikan ke kita nih. Oh, iya. Apa tuh? Yang mana tuh? Ini mungkin ada. Wow. Kita mendapatkan kenang-kenangan dari ini cantik sekali ya. Coba Anda lihat begitu detail pengerjaannya. Kayunya juga ini bukan kayu biasa, agak berat, pasti mahal nih kayunya ya. Justru itu kayu bekas palit. Kayu apa nih, terbuat dari kayu? Kalau ini katanya sih kayu pinus itu. Kayu pinus ya, oke. Oke, itu juga ada gantungan kunci ya. Ini yang ini Kompas TV, kemudian ini juga gantungan kunci Kompas TV. Oke, terima kasih banyak ya kenang-kenangannya. Semoga sukses sekali lagi. Untuk lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kontak yang sudah disebutkan. Kemudian media sosialnya Arjuna_Art_Makassar. Jadi Anda bisa lihat di sana. Terima kasih banyak untuk Amor yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, menambah wawasan kita. Ternyata dunia seni ada yang namanya pirografi, teknik menggambar dengan teknik bakar. Saya tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.